Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Jet Auto Pump. Ini lagi berada di Citarum yang lain dari yang video sebelumnya. Itu di bagian barat, ini di bagian timur. Kondisi airnya lagi surut ya. Udah lama. Kemarin sih ada hujan, cuman udah berapa lama tuh hujannya gak gak intens, gak sering ada, tapi ya paling sore doang. Itu juga cuman berapa menit ya. Ini kemarin sore hujan gak basah-basah. Udah ada yang nanam sawi. Sebelah sini belum diolah, itu lagi diolah depan. Jadi bahasin ya. Saya mau bahas poin penting di konversi mobil BBG ya, terutama di cara kemudian bahan baru cara. Apalagi ya, coba fokus di dua itu dulu ya. Jadi teman-teman sebelum mau konversi ke BBG itu ya, cari tahu dulu. Jadi sebelum membeli alat-alat, cari tahu dulu alat yang akan teman-teman itu beli, alat yang akan teman-teman itu pergunakan ya. Itu penting banget, terutama mengenai spesifikasinya. Jadi jangan asal lihat dari teman-teman yang sudah pakai ya. Maksudnya di video atau di kenyataan saya kan lihat punya ada temennya udah pakai nih, pakai alat ini seperti ini gitu. Nah, baiknya untuk teman-teman yang mau membeli alatnya itu mohon diperhatikan dari spesifikasinya ya, supaya tidak menjadi keraguan-raguan, menjadi nantinya menjadi dilema atau apalah ya, penyesalan karena alat yang dipakai nantinya tidak sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Penting itu. Saya juga saat pertama konversi itu, karena saya kan awalnya mengandalkan part yang ada kan, part yang ada tuh. Jadi saya nggak terlalu memikirkan spesifikasi atau apanya lah. Jadi yang ada saya pakai, bisa nggak gitu kan. Ternyata bisa, cuman ya ada kelemahannya. Baru setelah itu saya mencari tahu bagaimana sistem kerja dari alat-alat yang akan saya pakai selanjutnya gitu. Spesifikasinya, baik itu dari bahan, dari
kapasitas input gas, kapasitas output gas gitu kan, penting itu. Terus kan ada yang apa namanya, regulator yang tekanan tinggi yang bisa diputar-putar itu kan, ada yang biasa, ada yang bisa disetel gitu kan. Nah itu penting itu ya, jadi nggak asal pilih, nggak asal beli. Kalau misalkan partnya itu beli ya, tapi kalau mau memakai part yang ada ya udah terima kenyataan aja. Kalau misalkan kemampuannya cuma segitu gitu kan, nggak usah apa ya, nggak usah menjadi suatu kekurangan atau apa gitu. Kalau maunya ya menggunakan part yang ada gitu ya. Kemudian cara dari apa ya, tadi apa ya, saya lupa. Alat pertama tuh cari tahu mengenai alatnya. Kemudian apa tadi ya, lupa saya. Aduh, nggak fokus nih kalau belum makan. Sistemnya mungkin ya, maaf saya lupa. Sistemnya ya itu kalau misalkan teman-teman maunya yang metode seperti saya kan ya begitu hasilnya gitu. Saya belum ada kemauan untuk eksperimen lagi, karena apa namanya, kalau ide sih ada ya, kalau ide ada beberapa ide lagi saya yang mau coba, tapi ya itu kan alatnya saya nggak punya, spare partnya saya nggak ada gitu, harus beli dulu. Kalau beli dulu ntar dulu deh. Ada hal yang lebih penting gitu dari sekedar apa namanya, apa sih bahasa Indonesianya itu apa ya, membuat lah, bukan membuat sih, memodifikasi. Susah banget sih ngomong. Memodifikasi yang ada ini ya, yang ada sekarang ini. Saya tadinya mau coba lagi, mau modifikasi lagi. Tapi ntar lah ya, karena untuk sekarang ini target saya sudah dapat, jadi ya gimana ya, mau modif lagi juga agak gimana gitu kan, kecuali emang kebutuhan saya tuh masih ada kurangnya, baru saya bisa memaksakan untuk memodifikasi. Jadi modifikasinya saya tunda dulu sampai mungkin nanti ada orang yang mau memakainya. Jadi saya menerapkan itu di kendaraannya orang gitu yang mau memakai ide saya gitu. Udah 10 menit aja nih.
Maaf ya, saya nggak pintar ngomong, terus harus translate juga, jadinya agak susah nih. Kalau saya pakai bahasa Sunda emang pada ngerti apa ya? eh Lanjut ke part ya. Jadi sebelum teman-teman membeli itu cari tahu spesifikasinya, kemudian mantapkan hati. Mantapkan hati itu artinya siap dengan segala resiko, dengan apa yang telah dikerjakan oleh teman-teman ya, yang pengerjaannya profesional pun masih ada kekurangan kok saya lihat. Maksudnya kekurangannya itu ini ya, dari segi bukan di ininya, bukan di apa namanya, pemasangannya, bukan. Kekurangannya itu ya kalau di mereka itu ya udah punya setelan sendiri yang belum tentu kita seneng gitu dengan setelan seperti itu. Kalau saya sih nyari tahu ya, jadi sebelum saya modifikasi itu saya cari tahu dulu, nyari ilmu dulu ya, jadi nggak asal modifikasi gitu, nggak asal nerapin gitu kayak gas gitu kan. Ini kalau LPG tekanannya sih berapa gitu kan, terus keamanannya gimana gitu kan. Jadi saya nggak asal aja. Jadi kalau teman-teman ada yang mikir saya asal aja ngarang-ngarang gitu kan, pakai ini nyoba ya enggak juga. Jadi sebelumnya saya nyari tahu dulu, terutama di LPG-nya itu ya, dia tuh bisa meledak karena apa, bisa hidup nyala apinya itu dalam keadaan apa gitu kan. Nah itu penting itu. Jadi teman-teman juga ya harus ya yang lihat yang lihat hasil modifikasi saya terus mau nerapin, baiknya sih dibaca-baca dulu, nyari artikel gitu, terutama kalau bisa di itunya ya, di website resminya ya, kayak gas di website Pertamina atau enggak di BRIN gitu kan. Di banyak kok banyak tempat lah yang bisa kita cari itunya ya, literasinya. Kemudian di saat setting itu kita harus paham ya. Itu sih kalau kita tahu cara kerja si gas LPG itu bisa menyalakan api seperti apa, ketentuannya seperti apa, itu pasti nggak terlalu rumit sih harusnya. Saya juga awalnya sebelum baca-baca ya sama buntu, mesin gak mau hidup lah. Tuh pertamanya tuh saya asal aja templok itu yang mumet tuh yang motor itu, karena pas di mobil itu langsung nyala. Saya kan jadi bingung, nyari di video channel lain ya mereka ya cuman
begitu gitu, nggak ada ininya, nggak ada detailnya seperti apa tuh menjelaskan cara kerja, cara hidupnya si gas LPG itu, spesifikasinya seperti apa tuh ya kurang gitu. Menurut saya kurang. Oh, jadi saya nyari-nyari sendiri. Setelah ketemu, nah ternyata nggak susah-susah amat gitu. cara setting kendaraan BBG itu ya nggak susah-susah amat. Jadi kita cuman berkutiknya di masalah apa namanya, pengaturan secara proporsional lah antara udara sama LPG. Itu kan menyesuaikan kebutuhan bukan dari mesin sih, dari bisa nyalanya itu LPG itu kan 10:1 kalau nggak salah. 10 LPG, 1 bagian udara, itu udah cukup ya, cukup menyalakan. Jadi kebalikannya dari bensin. Kalau bensin kan 1 butir bensin 14 butir udara, itu optimalnya seperti itu. Kalau LPG itu 10 bagian LPG, 1 bagian udara, makanya kebutuhan udaranya itu dikit banget ya. Jadi si inputnya itu harus ditutup ya, karena seperti itu. Kebutuhan udaranya itu dikit banget gitu ya teman-teman. Aduh, belum minum, belum sarapan, jalan udah lumayan jauh, ngos-ngosan jalan sepedaan ya. Tuh sepeda saya tuh lagi pada mancing. Oke, gitu dulu kali ya, nanti bahas di part selanjutnya. Saya mau pulang dulu, udah agak panas nih. Semoga apa ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.